Misal kotoran kuda tersebut harus dibuang, biasanya Bapak buangnya di mana? Di kali, Pak. Di kali, nggak diolah gitu. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata bumi secara bertahap. Ini terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida. Gas-gas ini bertindak seperti selimut yang akan menahan panas di atmosfer dan menyebabkan suhu bumi naik. Pemanasan global sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia sendiri, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pembuangan limbah, dan penggunaan listrik. Hal ini akan sangat berbahaya pada jangka panjang karena berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Metana di atmosfer bumi merupakan salah satu penyebab utama gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global 25 kali lebih besar daripada karbon dioksida dalam periode 100 tahun. Surakarta, atau yang sering kita sebut Kota Solo, merupakan sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang sangat identik dengan kebudayaannya. Sebagai contoh, masih banyak dijumpai andong yang dulu pernah populer di Solo era Hindia Belanda, yang bentuknya seperti gerbong kereta namun ditarik oleh kuda dan dikendalikan seorang kusir. Sebagai angkutan tradisional, andong memang sudah jarang ditemukan di jalanan. Akan tetapi, jenis angkutan ini masih dapat ditemui di sepanjang jalan Slamet Riyadi pada hari-hari tertentu seperti hari Minggu. Andong-andong ini berjalan mengitari keramaian pengunjung di sepanjang jalan untuk membawa penumpang. Andong ini bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan di sepanjang sumbu filosofi. Namun, kuda yang dimana merupakan hewan pada andong sendiri juga turut menyumbang gas metana. Kotoran yang dikeluarkan oleh kuda tersebut menimbulkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global karena memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangkap radiasi panas di atmosfer. Gas metana ini adalah kotoran yang dihasilkan oleh hewan hingga manusia. Ketika gas metana dilepaskan ke atmosfer, ia akan menyerap panas dari matahari dan mempertahankannya di atmosfer, menyebabkan peningkatan suhu global. Selain itu, gas metana juga dapat bertahan di atmosfer lebih lama daripada karbon dioksida, memperpanjang efek pemanasan yang dihasilkannya. Di Indonesia sendiri, pembuangan kotoran sembarangan, khususnya pada hewan ternak, masih sering dijumpai. Sebagai contoh, kusir yang membuang kotoran di sungai pada awal video. Namun, jika dilihat dari manfaatnya, kotoran tersebut dapat diolah kembali menjadi pupuk untuk penyuburan tanaman. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mengetahui pendapat dari beberapa masyarakat dan pendapat dari pemilik kuda tersebut. Mengenai gas metana, kami memilih dua tempat, yaitu di Taman Jaya Wijaya dan Car Free Day Solo. Selamat siang, Kak. Kalau boleh tahu namanya siapa dan aktivitasnya sehari-hari apa? Nama saya Ardina Rina Aulia. Saya lagi jalan-jalan di sekitar sini aja. Atas nama siapa? Mas Wisnu. Pekerjaan sehari-hari di sini apa, Pak? Bangunan nih, Mbak. Ya, siapa, Bu? Saya Ibu Imah. Terus pekerjaannya di sini sehari-hari ngapain? Ya, ibu rumah tangga dan juga wira swasta di Taman Jaya Wijaya sini. Permisi, Pak, boleh minta waktunya sebentar? Buat nama sama pekerjaan sehari-hari ngapain, Pak? Nama Parang Widodo, Dodo gitu. Ya. Kalau pekerjaannya tukang rumput pelihara kuda. Halo, Pak, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Tahu saya gimana ya, sekarang kan orang buang sampah sembarangan juga, dan kita juga untuk penghijauan juga kurang. Nah,
Ya mungkin dari situlah jadi kita buang sampah ya sembarangan. Jadi kita juga nggak ada untuk tempat sampah yang yang maksudnya yang harus umumnya sampah lah. Ya termasuk kesadaran diri ya. Udah. Ketersediaan kakak di sini tuh kami mau tanya untuk riset yang kami lakukan. Kan kakak mungkin sering melihat kotoran yang berceceran di jalan karena mungkin delman atau sejenisnya. Itu kira-kira bisa menyebabkan pemanasan global atau enggak sih kak? Kalau menurut aku itu tuh kayak kotoran yang berceceran di jalan, entah itu kotoran kuda, kotoran sapi, ya pokoknya tuh kotoran hewan lah. Itu kayak nanti kotorannya tuh bisa menyebabkan gas metana, terus nanti bisa menyebabkan polusi udara, sehingga pemanasan global tuh bakal terjadi gitu loh. Oh gitu, oke. Menurut Bapak, bau dari kotoran hewan, terutama kotoran kuda di sepanjang jalan ini, itu mengganggu aktivitas pengunjung nggak Pak? Terutama pas Bapak lagi jualan. Sebenarnya mengganggu, cuman bagi pemilik kudanya sudah ada antisipasi untuk dibuang di tempatnya. Kalau kudanya itu dihabis sembarangan, pemilik kudanya langsung nggak membersihkan. Di tempatnya langsung. Iya. Cara ngatasin atau mengolah kotoran hewan supaya jadi sesuatu yang lebih bermanfaat tuh gimana menurut Bapak? Kalau katane yang pemilik kuda itu untuk pupuk, jadi di kotorannya ditumpuk ditaruh di bak, kemudian diolah jadi pupuk gitu, kata pemilik kudanya. Yang ngolah Bapak kudanya sendiri atau? Bisa gitu juga, ada katanya juga diambil sama pengusaha pupuk gitu. Menurut Ibu, upaya apa yang udah diusahain sama negara buat mengatasi pemanasan global ini? Apalagi buat gas metana. Gas metana itu kotoran kuda, kotoran hewan. Ya kalau masalah itu tergantung dari orangnya sih Mbak ya. Mungkin pemerintah sudah menyiapkan untuk membuangnya di sini apa itu. Ya. Tapi kan sekarang kan kita kembali ke diri kita sendiri juga. Ya, kalau pemerintah itu kalau menurut saya sih sudah bagus lah memberi seperti ini. Tapi kita kembali ke diri kita sendiri juga sih. Menurut Ibu udah cukup ya? Iya, kalau saya sudah cukup, cuma kembali ke orangnya sendiri. Nah, itu. Terakhir Bu, harapan Ibu buat pemerintah ke depannya buat mengatasi pemanasan global ini itu apa? Ya semakin ditertibkan, ya mungkin kalau ada membuang sembarangan kan ada hukuman, ya benar-benar hukuman. Kira-kira kakak ada harapan apa sih Indonesia ke depan untuk mengatasi pemanasan global ini? Kan kita tahu kalau pemanasan global ini lama-lama makin bahaya ya. Jadi kira-kira gimana? Kalau menurut aku harapan buat Indonesia ke depannya tentang pemanasan global tuh pemerintah tuh lebih cekatan, lebih mengetahui kalau pemanasan global itu kan seburuk itu ya buat ke depan kita. Sedangkan beberapa kali kerap tuh dikutuk gitu kan, esnya udah pada mencair tuh. Pastikan dampaknya juga ke berbagai belahan bumi. Terus kan antisipasi pemerintah otomatis kayak memperluas lahan hijau buat kayak meminimalisir polusi udara, terus kayak mengurangi pemanasan global juga. Terakhir Pak, apa harapan Bapak buat Indonesia ke depannya buat ngatasin kotoran kuda yang kayak masih banyak berserakan gitu? Ya harapannya terutama bagi pemilik kudanya supaya bisa lebih bersih lagi, merawat kudanya dan lingkungan sekitarnya gitu.
Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Buat nama sama pekerjaan sehari-hari ngapain Pak? Nama Pareng Widodo, Dodo gitu. Ya. Kalau pekerjaannya tukang rumput pelihara kuda. Pendapatan sekali narik sama perharinya itu berapa Pak? Per hari itu biasa 100.000, tapi kalau hari Minggu kadang 300.000. Kenapa memilih untuk menjadi kusir kuda buat pekerjaan sehari-hari? Karena faktor keturunan dari ayah pelihara kuda. Buat kudanya dikasih makan apa Pak biasanya? Rumput sama dedek. Cara Bapak buat mengelola kotoran kudanya biar nggak terbuang sia-sia itu Bapak kemanain? Kotorannya buat pupuk sendiri, pupuk perkebunan sendiri. Buat tanamannya Bapak sendiri? Menurut Bapak, bau dari kotoran kudanya itu mengganggu orang sekitar nggak? Ya, faktor yang mengganggu tetap mengganggu, tapi kita meminimalisir pakai pewangi. Ya, tidak ada gangguan dari pengunjung. Semangat ya Pak kerjanya. Makasih Pak. Sudah kita ketahui dari wawancara sebelumnya bahwa Bapak kusir kuda sudah turut mengurangi dampak pemanasan global yang dihasilkan oleh kuda dengan mengolahnya menjadi pupuk tanaman dan bau dari kotoran kuda dicegah menggunakan parfum. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa orang yang masih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Metana sangat efektif menjebak panas meski dalam jumlah kecil. Untuk menguranginya, bisa dilakukan perubahan pakan ternak, pengolahan kotoran menjadi biogas, pengolahan sampah organik, penutupan tempat pembuangan sampah, pengurangan kebocoran gas alam, pemanfaatan gas flaring, serta pengembangan teknologi penangkapan metana dan bioteknologi. Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi metana di atmosfer dan mengendalikan pemanasan global.